Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Ya, perkenalkan diri saya, nama Sulhan. Saya di bagian HRD khususnya training. Karena di HRD itu sendiri kan sub bagiannya juga lebih dari satu. Di situ ada HR departemen, IR departemen, kemudian juga ada People and Learning departemen, serta training dan assessment ya. Nah, kebetulan di struktur organisasi saya membawai semuanya. Ya, saya di HRD itu membawai semuanya. Nah, khusus untuk observasi rekan mahasiswa ini, memang kita keterkaitannya dengan departemen training. Seperti itu ya. Barangkali seperti itu, Saudara Rafli. Ya, baik Pak. Salam kenal Pak sebelumnya. Terima kasih juga sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir pada wawancara kali ini. Mungkin sebelumnya ada beberapa pertanyaan kali ya Pak. Ya. Untuk memulai hari ini, dikarenakan kemarin kita sudah diberikan pemaparan yang lumayan jelas dan mendetail dari Bapak. Mungkin kita ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa disampaikan dari rekan-rekan saya, Pak. Ya, silakan. Ya, mulai silakan. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan ke kami. Ya Pak, mungkin dimulai dari saya kali ya Pak. Suara saya dengar ya? Ya, terdengar Pak, terdengar dengan jelas. Ya. Saya izin bertanya Pak, kan ya. kemarin juga sudah dipaparkan gitu ya Pak mengenai perusahaan Toto sendiri secara detail gitu. Mungkin dari saya ingin bertanya Pak, untuk nilai jual dari produk PT Surat Toto yang sudah membedakan dengan produk lain itu apa ya Pak? Apakah ada nilai jual tersendiri gitu Pak yang dimiliki oleh Toto? Kan mungkin banyak gitu produk-produk lain yang sejenis dengan produk yang dihasilkan oleh Toto, kan tetapi apakah ada nilai jual tersendiri yang dimiliki oleh Toto gitu Pak dengan produk lain? Terima kasih. Ya, jadi PT Surat Toto sendiri dibandingkan dengan produk lain, ya PT Surat Toto sendiri produknya mempunyai kualitas tersendiri ya. Di perusahaan kami ini teman-teman atau rekan mahasiswa harus pahami. Ada produk di perusahaan kami ini, ada memang khusus produk fitting, kemudian ada produk sanitary, kemudian ada yang produk kitchen set ya, sesuai dengan presentasi sebelumnya yang saya informasikan kepada rekan-rekan semuanya ya. Nah, terutama keunggulan dari produk kami ya di fitting ini adalah terkait mengenai pemakaian airnya ya. Artinya pemakaian air di perusahaan kami cukup hemat kalau dibandingkan dengan produk-produk sejenis ya. Kemudian terkait mengenai keawetan daripada produk kami ya, dibandingkan dengan produk lain, produk kami lebih awet ya, kekuatannya ya, kemudian tingkat korosifnya itu perusahaan kami lebih awet dan lebih kuat. Tak heran banyak konsumen atau customer yang memang menginginkan adalah produk kami. Bahkan ada juga customer yang menjadi pelanggan kami, kalau nggak produk Toto nggak akan beli, seperti itu ya. Karena memang customer itu merasakan bagaimana pemakaian daripada produk kami, keunggulan dari produk kami. Bahkan produk kami pun ada yang namanya pelayanan purna jual. Jadi setelah customer itu membeli produk kami, itu ada pelayanan purna jual terhadap produk-produk yang memang dari customer ada yang keluh kesahnya ya, kita layanin itu ya, di purna jualnya itu ya, sehingga mereka pun juga merasa terlayani dengan baik walaupun memang produk itu sudah digunakan ya. Makanya inilah keunggulan-keunggulan dari produk-produk kami, termasuk pelayanan purna jual yang kami tawarkan di customer ataupun di konsumen. Jadi jangan heran dari produk-produk pemakaian dari produk-produk kami pun
sampai beberapa tahun, tapi produk-produk lain sudah mengganti beberapa kali seperti itu. Ya, adik-adik mahasiswa bisa rasakan bagaimana kualitas daripada produk Toto itu sendiri. Ya, itu adik-adik mahasiswa bisa buktikan di pemakaiannya. Mungkin adik-adik punya produk Toto, ya silahkan bisa dirasakan sendiri ya, bagaimana kualitas keunggulan daripada produk kami. Barangkali seperti itu. Desainnya pun juga sangat menarik kalau lihat dari produk kami ya, lebih artinya lebih menarik di customernya seperti itu. Barangkali itu terkait mengenai keunggulan daripada produk kami dengan produk sejenis. Baik Pak, benar sekali sih Pak. Menurut saya dari yang Bapak jelaskan juga dapat kita lihat secara langsung gitu Pak di dunia nyata. Karena yang saya lihat juga kan produk Toto ini saya hilir mudik kemanapun gitu nggak lepas gitu Pak. Mulai dari terima kasih ya. Ya, mulai dari SIM-nya, mungkin dari terkait plumbingnya, fittingnya. Mungkin yang belum saya ketahui dan saya lihat itu terkait kitchen set, yang dimana mungkin kita kurang mendapatkan orientasi terkait kitchen set ini. Tapi emang yang kita kenal itu kan PT Surya Toto terkenal dengan produk-produk yang berhubungan dengan fittingnya, seperti keran ataupun WC-nya, klosetnya ya seperti itu. Oke, ya. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya dari. Baik, terima kasih Mas Rafli atas pengakuannya ya mengenai kualitas produk kami. Ya, harapannya teman-teman semua nanti bisa mempromosikan ya terhadap produk kami, terutama yang rekan-rekan yang sudah membeli produk kami seperti itu ya. Baik Pak. Ya, lanjut, apa pertanyaan lanjut? Ya Pak, mungkin saya boleh izin bertanya aja Pak ya, menyambung dari jawaban dari Bapak yang tadi. Kan disebutkan juga Pak beberapa produk yang diproduksi oleh PT Surya Toto sendiri. Nah, kalau dari perkembangan produksi di PT Surya Toto sendiri itu dari awal terbentuk hingga saat ini tuh apakah ada perbedaan dari produk lama sampai sekarang gitu Pak? Karena mungkin buat teman-teman yang belum tahu juga nih, ada yang kemarin kan ada yang nggak ikut semuanya Pak ya teman-teman, mungkin bisa dijelaskan kembali Pak biar teman-teman yang lain. Ya, jadi memang kalau lihat dari perkembangan produk kami, jadi produk kami sendiri memang kan orientasinya customer ya, gitu ya. Orientasinya customer. Memang tujuan utama adalah memberikan kepuasan daripada konsumen. Ya, memang perkembangan kesini produk kami itu mempunyai desain yang berbeda ya dari tahun ke tahun ya. Nah, contohnya aja kalau kita lihat series produknya juga berbeda-beda ya. Ya, ke arah sini ini adalah series produk yang memang berbentuk simpel ya. Nah, di tahun 2004, 2005, 2009 ada tipe series Fiore, kemudian keluar 2005 ada tipe Gloria, kemudian ada tahun 2009 ada tipe Ego. Nah, itu sama-sama di situ kran ya, kran yang memang dipasang biasanya di wastafel itu desainnya pun juga berbeda, cenderung ke arah ke sini itu cenderung desainnya desain yang memang simpel tapi menarik seperti itu ya. Kalau bahasanya sekarang adalah minimalis kan, tapi sangat menarik. Nah, itu terkait mengenai desainnya. Kemudian terkait mengenai series ininya ya, spesifikasinya atau kemudian tipe-tipenya ya, tipe-tipenya lebih beragam. Kenapa beragam? Karena memang kita juga memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen gitu ya. Contohnya aja ada yang konsumen memang memilih series yang sama tetapi pengen bagian handle-nya yang berbeda. Nah, itu pun juga kita penuhi. Artinya tipe-tipe kita lebih variatif ke sini ya dibandingkan dengan produk-produk sebelumnya. Ya, memang tujuannya adalah ingin customer need itu bisa kita penuhi gitu.
Ini yang membedakan ya rekan mahasiswa. Ada lagi pertanyaannya? Berarti untuk terkait dari produksi sendiri, dari desain barangnya sendiri, berarti Toto ini sangat mendengarkan suara konsumen ya Pak? Berarti berarti perkembangannya itu mulai dari mungkin ada saran terkait desain atau apapun itu didengarkan, diolah, lalu dibuat gitu ya Pak ya? Untuk terkait perkembangannya. Ya. Menurut saya kita itu sangat adalah voice of customer-nya, kita benar-benar kita dengarkan ya, kemudian kita aplikasikan di dalam produk itu. Itu ya. Baik Pak, mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, sore. Masih dengar ya suara saya ya? Masih Pak, masih terdengar Pak. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya Bapak, saya ingin bertanya ya Pak. Kan tadi dari segi produk-produknya yang terdiri dari fitting, sanitary, lalu juga ada kitchen set ya Pak ya. Nah itu untuk alur produksinya sendiri kan berbeda-beda ya Pak. Betul ya. Ya, nah untuk alur produksinya mungkin dari Bapak gitu bisa menyampaikan seperti apa, lalu juga dari pabrik yang Bapak saat ini tempat Bapak bekerja itu kan sendiri ada di Serpong gitu Pak. Nah itu spesialisnya apa? Lalu untuk aliran distribusinya hingga bisa sampai produk tersebut ke konsumen itu seperti apa Pak? Ya. Jadi rekan-rekan semuanya, kemarin sudah kita informasikan ya terkait mengenai PT Surya Toto Indonesia itu memproduksi apa saja ya. Jadi saat ini kita memproduksi ada 3 jenis produk, yaitu produk fitting, ya kan, yang tempatnya di Serpong, kemudian produk saniter ada di Cikupa, kemudian tambah lagi juga di Jawa Timur ya, itu ada lagi ya. Kemudian satu lagi adalah terkait mengenai kitchen set. Nah, kalau di kami, di saya saat ini memang memproduksi barang-barang fitting ya, produk fitting ya. Adapun sistem produksi yang kami lakukan di sini adalah sistem produksi flow proses ya. Mungkin ada mahasiswa memahami terkait mengenai sistem produksi di teknik industri ya. Nah, kalau di kami adalah flow proses. Nah, flow proses ini adalah dari mulai raw materialnya, barang raw materialnya itu dari beras ingot, kemudian raw material beras bar, kemudian beras pipe ataupun dari resin plastik. Nah, kalau raw materialnya adalah beras ingot, ya kan? Itu prosesnya adalah melalui proses casting. Nah, proses casting ini adalah proses peleburan daripada beras ingot. Ya, suhunya bisa mencapai plus minus kemarin kita informasikan sampai dengan 1000 derajat Celcius kan, bahkan sampai 1020 derajat Celcius. Nah, ini adalah proses casting itu sendiri. Nah, materialnya dari mana? Dari beras ingot. Nah, setelah proses casting, kemudian adalah proses machining. Nah, proses machining itu adalah apa? Adalah pembentukan fungsi daripada part setelah proses casting. Di situ ada pembentukan untuk ulir ataupun drat, ya kan? Ataupun untuk aliran airnya. Itu adalah prosesnya di machining. Nah, proses machining itu tentu menggunakan mesin-mesin yang toleransinya memang toleransi yang presisi sekali. Ya, bahkan 3 digit untuk di proses machining itu sendiri. Nah, setelah proses machining kemudian adalah proses polishing. Proses polishing di sini kita ada yang menggunakan proses manual, ada menggunakan proses polishing robot, ya kan? Nah, polishing ini adalah fungsinya untuk menghaluskan permukaan dari part casting tadi, ya. Ini prosesnya ada polishing. Melalui proses Virto ataupun proses buffing. Nah, itu untuk menghaluskan permukaannya. Kemudian setelah proses polishing, selanjutnya adalah proses plating. Proses plating sendiri adalah proses melapisi part-part
setelah diproses polishing tadi. Tujuannya apa? Tujuannya jelas. Satu, untuk memperindah daripada part setelah polishing. Kedua, jelas untuk melindungi daripada permukaan part. Karena di dalam proses plating itu, kalau partnya itu part dari logam, itu di plating itu dilindungi adalah krom dan nikel. Nah, sehingga barang tersebut adalah barang yang memang mengkilap setelah proses plating. Nah, setelah proses plating, terakhir adalah proses assembling. Assembling itu adalah proses perakitan. Nah, setelah selesai dirakit, baru dikirim ke bagian gudang, yaitu warehouse finish good, yaitu warehouse barang jadi. Begitu juga kalau raw material dari brush bar. Nah, dari brush bar itu langsung ke proses forging. Ya, proses forging itu adalah proses ini ya, tempa ya, mesin forging ya, mesin tempa itu prosesnya dari brush bar, kemudian diproses melalui mesin cutting dengan ukuran tertentu ya, kemudian dilakukan pemanasan dengan mesin pemanasan juga ya kan, dengan tungku pemanas tadi itu suhunya mencapai plus minus 720 derajat Celcius ya. Setelah itu baru melakukan proses forging atau proses stamping. Nah, proses forging ini sendiri kita punya adalah ada yang otomatis, ada juga yang manual ya, seperti itu. Nah, setelah forging selanjutnya adalah proses machining ya, seperti yang saya informasikan di awal tadi, adalah untuk membentuk fungsi ataupun bulir. Itu di proses machining. Dan selanjutnya polishing, plating, assembling. Nah, kemudian kalau material dari resin plastik ya kan, itu selanjutnya melalui proses injection ya. Proses injection adalah proses mesin-mesin inject ya, mesin inject ya. Dari mesin injection tadi ada yang memang langsung diproses assembling, ada yang memang part-part injection ini ada yang ke plating seperti itu. Jadi part-part khusus yang di plating adalah part-part yang memang plastik ya. Jadi plastik tadi tidak melalui proses machining dan polishing, tapi langsung ke plating, kemudian assembling. Setelah itu baru kirim ke finish good. Itulah flow proses daripada di kami ya. Tentunya proses itu sendiri, setiap proses kita melakukan pengendalian kualitas yang sangat ketat ya. Jadi kita melakukan pengendalian kualitas di tiap-tiap proses. Jadi dari casting tadi ada pengendalian di dalam proses casting, kemudian machining juga ada pengendalian kualitas di proses machining, polishing juga ada pengendalian proses di polishing, kemudian plating juga ada pengendalian proses plating, dan terakhir adalah di assembling juga ada pengendalian kualitas ya, di assembling sebelum kirim ke finish good. Nah, inilah proses pengendalian kualitas yang sangat ketat ini ya. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan output produk yang memang benar-benar berkualitas, yang memang sesuai dengan kebutuhan ataupun ekspektasi daripada customer. Jadi itu ya terkait alur proses di fitting ya. Oh, mantap sih Pak. Ya, selanjutnya silakan. Oke Pak, mungkin dari saya izin bertanya Pak ya. Ya, silakan. Oke, jadi terkait yang tadi Bapak udah jelasin alur produksinya, pasti kan di situ ada K3 gitu kan Pak ya, yang diterapin oleh perusahaan Toto gitu kan. Lalu ya, Bapak jelaskan waktu itu bahwa Toto ini sudah mencapai zero accident gitu Pak ya. Betul. Oke, mungkin Bapak bisa menjelaskan gitu Pak, gimana sih caranya gitu tuh supaya sampai perusahaan Bapak bisa mencapai hal tersebut gitu Pak. Ya, baik. Ini sebenarnya yang menjelaskan ini sebenarnya bagian K3 ya. Ya, K3. Cuman coba saya jawab ya, karena memang lebih capable adalah orang K3. Ya, sebenarnya prinsip utama daripada bagaimana mencegah yang namanya kecelakaan kerja adalah meminimalisasi yang namanya potensi terkait kecelakaan. Ya.
apa yang dilakukan? Yang diminimalisasi apa? Yang diminimalisasi adalah bagaimana kita meminimalisasi yang namanya unsafe action, kemudian unsafe condition, ya kan? Ya, kondisi tidak aman, ya kan? Kemudian unsafe condition dan unsafe action, tindakan tidak aman. Ya. Caranya bagaimana yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah kita punya departemen K3. Nah, di tiap seksi juga ada namanya seksi di internal masing-masing juga dikasih pemahaman juga mengenai K3. Jadi pimpinan seksi juga sudah melakukan juga kontrol, kemudian di paparan karyawan juga dilakukan pemahaman mengenai tindakan aman, kemudian bagaimana kondisi juga aman, itu kita kasih pengetahuan knowledge dulu mereka. Jadi karyawan juga dikasih knowledge dulu, pemahaman terhadap mengenai tindakan aman dan kondisi aman itu bagaimana, ya, untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kemudian di paparan pimpinan juga kita lakukan juga pelatihan juga terhadap mengenai K3, kondisi tidak aman ataupun tindakan tidak aman, ya kan, di situ. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang memang punya dampak terkait mengenai resiko yang medium dan tinggi itu bagaimana diminimalisir menjadi resiko yang rendah. Ya, ini kita lakukan yang namanya risk management, mengelola resiko tadi. Nah, pimpinan juga dikasih pembelajaran mengenai itu. Nah, ini di karyawan dan pimpinan seksi. Kemudian K3, di bagian K3 juga selalu melakukan selalu melakukan edukasi. Di samping melakukan edukasi terhadap karyawan dan pimpinan seksi, juga melakukan tindakan yang namanya patrol, ya. Patrol itu adalah pengawasan, kontrol, ya. Dari tim K3 sendiri itu melakukan kontrol, ya. Bahkan tidak hanya di pagi dan siang ataupun sore, tapi malam hari juga melakukan kontrol. Ya, karena memang kadang-kadang karyawan yang melakukan pekerjaan malam hari itu sama siang hari kan berbeda. Ya, kalau malam hari mungkin orang karyawan yang memang begadang itu kan juga potensi terjadinya kecelakaan. Makanya dilakukan namanya kontrol dan pengawasan oleh K3. Manajemen juga sudah melakukan patrol juga yang melibatkan sampai dengan direktur dan manajer, ya, itu 1 minggu sekali, ya. Jadi top, middle sampai dengan top manajemen itu juga melakukan pengawasan dan kontrol, namanya kontrol mengenai manajemen patrol, ya. Yang melibatkan di situ adalah dari mulai asisten manajer sampai dengan direktur. Jadi direktur itu turun langsung ke lapangan, istilahnya adalah genba sampai dengan ke lapangan. Nah, itu. Nah, inilah secara keseluruhan, ya. Ini bukan menjadi tanggung jawab dari pimpinan saja, tetapi seluruh karyawan itu bagaimana mempunyai engagement, ya kan, terhadap yang namanya zero kecelakaan kerja, seperti itu. Sehingga zero kecelakaan kerja ini, ya, zero accident ini bisa kita capai hampir tiap tahun di perusahaan kami, seperti itu. Wah, baik Pak, jelas sekali Pak. Ya. Jelas sekali Pak. Menurut saya juga dari pendengaran saya dari yang Bapak jelaskan ini, dengan usaha yang sangat amat maksimal dari PT Toto ini, makanya bisa dapat terwujudkan yang namanya zero accident ini ya Pak. Mulai dari Bapak bilang, tidak hanya orang K3-nya saja yang bertanggung jawab terhadap patrolling terkait hal-hal yang berkaitan dengan resiko kecelakaan kerja, tetapi dari top manajemennya pun terjun langsung gitu ya Pak untuk melakukan pengawasan. Ya, dan juga yang menarik sih itu Pak, untuk masalah yang kerja malam gitu ya Pak. Memang benar sih Pak, dari yang namanya kerja malam begadang itu kan timbul rasa kantuk yang bisa memungkinkan resiko untuk kecelakaan kerjanya itu lebih meningkat gitu ya Pak. Betul sekali Pak. Nanti kita juga lakukan pencegahan seperti itu. Baik Pak, silahkan, sudah jelas sekali ini. Mungkin ada pertanyaan yang lebih lagi nih dari teman-teman sekalian. Ya, silakan. Ya Pak, mungkin saya ingin bertanya lagi ya Pak, boleh kan Pak? Ya, silakan. Ya, tadi kan dari Bapak juga sudah menjelaskan ya Pak, beberapa upaya gitu yang dilakukan oleh perusahaan Bapak, perusahaan Toto, agar K3 itu dapat tercapai gitu sampai mencapai zero accident. Nah,
Tapi selama ini tuh dari perusahaan Toto sendiri pernah mengalami permasalahan yang cukup serius gak sih Pak, sampai yang mempengaruhi baik itu dari segi karyawan atau dan lain sebagainya, dan jika ada itu perusahaan Toto sendiri itu bagaimana menyikapinya Pak? Coba tolong diulangi gimana Mbak Rahma. Ya Pak, suara saya terdengar dengan jelas. Ya ini sekarang jelas. Oh, iya Pak, sebelumnya kan Bapak tadi sudah menjelaskan ya Pak ya, beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh perusahaan Toto agar mencapai zero accident gitu Pak. Tapi sejauh ini dari perusahaan Toto sendiri itu pernah mengalami permasalahan yang cukup serius gak sih Pak, baik itu terhadap karyawannya atau terhadap proses produksinya gitu, sampai akhirnya kalau jika pun ada permasalahan itu terjadi, bagaimana perusahaan Toto itu sendiri menyikapinya gitu Pak? Ya, permasalahan terkait mengenai apa? Kualitas mungkin. Ya, baik dari segi kualitas ataupun dari permasalahan ketiganya gitu Pak, mungkin pernah terjadi sesuatu atau apa? Ya, dari permasalahan kualitas sendiri, kita kan pencegahannya bagaimana kita mendapatkan output daripada produk itu benar-benar berkualitas ya. Kita lakukan pemeriksaan di proses gitu, bukan di akhir proses. Jadi ataupun di outcome-nya saja, tetapi di setiap proses kita lakukan pengendalian kualitas. Sehingga apa? Sehingga permasalahan itu terjadi, masalah itu bisa ditemukan sejak awal, ya, sehingga tidak menimbulkan yang namanya cacat di akhir prosesnya. Nah itu akan lebih mahal biayanya. Masalah ada tapi kita sudah selesaikan di tingkat proses tadi, ya kan? Sehingga apa? Sehingga proses masalah sudah ditemukan di tingkat proses. Nah outputnya adalah output yang memang benar-benar sesuai dengan ekspektasi daripada konsumen atau pelanggan. Itu kalau bicara mengenai kualitas itu sendiri. Itu ya pertama ya. Baik. Jadi kalau dari segi ketiga karyawannya itu sendiri belum pernah ada permasalahan yang serius ya Pak ya? Kalau permasalahan serius belum ada. Permasalahan serius belum ada. Tapi kalau bicara permasalahan yang ringan saja, ya itu kita selalu lakukan yang namanya pemahaman di setiap karyawan secara terus-menerus ya, tidak kenal putus asa. Bahkan di waktu-waktu tertentu pun juga teman-teman dari Departemen K3 selalu memberikan edukasi melalui pengeras suara gitu. Nah, contoh sekarang ini terkait mengenai pandemi COVID ini ya, kita punya tim khusus untuk COVID ini. Jadi edukasi itu tidak hanya dilakukan di dalam ruangan saja, tetapi dengan memberikan informasi dengan pengeras suara ya, itu kita lakukan secara terus-menerus, khususnya untuk tim K3. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak atas jawabannya. Ya Pak. Ya, silakan. Terkait K3 sendiri sudah tidak diragukan lagi ya Pak, mulai dari menurut saya juga pasti PT Toto ini jika ada kejadian yang kecil walaupun minor walaupun mayor pun berarti cepat tanggap sekali ya Pak untuk betul ya betul untuk menanggulangi terkait kejadian-kejadian tersebut. Ya. Yes. Boleh. Jadi mungkin kita di perusahaan kami ataupun manajemen concern terhadap potensi terjadinya kecelakaan. Ya. Jadi makanya tadi ada namanya pengawasan dan kontrol dari karyawan, kemudian pimpinan. Jadi semuanya itu memang berperan aktif di dalam meminimalisasi yang namanya kecelakaan kerja. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Mungkin ada pertanyaan yang lain lagi nih dari teman-teman kalian. Iya Pak, saya Gilang Liantri, saya izin bertanya ya Pak. Untuk perihal cara mempertahankan produk-produk yang ada di PT Surya Toto tuh kayak gimana sih Pak? Apalagi di tengah kayak tahun ke tahun tuh makin ada aja kan ya Pak produk yang hampir sama atau menyerupai gitu, kayak produk PT Toto gitu. Nah gimana sih cara mempertahankannya supaya nilai jualnya tuh tetap tetap tinggi gitu Pak di konsumen, para konsumen gitu. Ya, jadi seperti yang saya informasikan di awal, kita benar-benar mendengarkan yang namanya suara customer, ya kan? Dari VOC tadi, voice of customer tadi, kita terjemahkan di dalam CT produk, ya, CT produk ya.
CT produk, critical to product. Jadi dari suara-suara konsumen itu, ya, apa yang diinginkan, produk-produk apa yang diinginkan, nanti kita terjemahkan di dalam CT produk, critical to product tadi. Nah, dari critical to product tadi, kemudian kita terjemahkan di dalam proses, ya kan? Kira-kira proses apa yang dibutuhkan agar memenuhi produk yang diinginkan oleh suara konsumen tadi, itu. Kemudian dari CT proses itu, kemudian parameter-parameter apa yang dibutuhkan dalam setiap proses itu agar menghasilkan produk yang diinginkan pelanggan, sehingga produk itu bisa diterima outputnya seperti itu. Jadi itulah analisa daripada perusahaan kami, dari mulai VOC, kemudian CT produk, CT proses, sampai parameter-parameter proses itu sendiri kita lakukan analisa itu. Jadi artinya bahwa pelangganlah yang menjadi utama daripada perusahaan kami. Nah, sehingga apa? Sehingga di perusahaan kami terkait dari kebutuhan pelanggan, kita ikuti, kita aktualkan di dalam produk di perusahaan kami seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa mempertahankan terhadap mengenai pelanggan kita. Ya, di samping tadi yang sudah saya sampaikan tadi, kita ada namanya pelayanan purna jual juga. Nah, permasalahan yang minor pun juga kita tangani di konsumen dengan adanya pelayanan purna jual tadi, seperti itu ya. Iya Pak, mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya nih Pak, sedikit ya, saja. Kira-kira kalau dari di segi penjualan gitu Pak, dengan masa pandemi itu kan sekarang mungkin kalau misalnya kita lihat di kurva ini, masa pandemi ini kurvanya sudah mulai menurun ya Pak, sudah mulai orang sudah mulai terbiasa terkait pandemi ini. Apakah ya, dari awal pandemi hingga sekarang, apakah terjadi permasalahan yang cukup serius terkait penjualan di PT Toto? Apakah dengan metode first of konsumen tadi, first of customer tadi itu PT Toto ini dapat mempertahankan gitu Pak untuk terkait penjualannya, dikarenakan dari PT Toto ini mempunyai pelanggan setia yang terus-menerus membeli terkait produk Toto ini gitu Pak. Apakah pandemi ini berdampak besar terhadap PT Toto atau tidak Pak? Ya, kalau bicara berdampak pasti ya, di perusahaan-perusahaan manapun juga akan mengalami hal seperti itu. Karena pandemi sekarang ini bukan pandemi secara skala nasional. Nah, pandemi ini adalah skala global. Nah, kalau bicara skala global berarti hampir seluruh perusahaan juga akan mengalami hal tersebut. Cuman perusahaan kami punya strategik ya untuk menghadapi daripada permasalahan tadi. Dan salah satunya apa? Salah satunya adalah kita lakukan promo-promo produk, ya kan? Promo produk, ya kan? Mungkin teman-teman ataupun ada dari mahasiswa kalau di outlet khusus untuk fitting, ya kan? Contohnya mana? Mitra 10, ya kan? Ataupun di mana lagi ya yang memang di situ ada produk Toto, ada promo ya, ada diskon ya. Promo itu bukan berarti juga bukan berarti itu kualitas produknya turun, tetapi sebenarnya kualitas tetap, tapi karena kita punya promo diskon tadi ya, harganya bisa lebih turun ya karena ada diskon tadi ya. Itu yang kita lakukan ya di tiap tingkat konsumennya. Kemudian tentunya di tingkat proses kita ya, kita lakukan inovasi ya kan, improve, perbaikan prosesnya ya kan, bagaimana proses itu bisa cepat ya, kemudian kualitasnya juga baik. Nah, ini yang kita lakukan di situ ya. Nah, inilah manajemen melakukan seperti itu agar memang nanti akan lebih efisien dan efektif di dalam pengelolaan sebuah proses produksi seperti itu ya. Berarti dengan waktu pandemi yang lumayan lama ini PT Toto juga memanfaatkan waktunya untuk mengevaluasi gitu ya Pak, terkait produksi-produksi yang mungkin bisa diperbaiki menjadi lebih baik gitu ya Pak ya. Ya. Jadi di bagian R&D ya,
sebagai R&D ya, itu tetap pasti terus melakukan upaya itu, ya kan? Nah, bahkan dengan di tengah pandemi ini kita punya customer Jepang ya terkait mengenai global faucet, gitu ya. Jadi ada permintaan dari Jepang terkait mengenai global faucet. Nah ini cukup memudahkan sekali ya perkembangan dari penjualan produk di perusahaan kami seperti itu. Baik Pak, mantap sekali Pak. Mungkin terkait pengetahuan terkait PT Toto ini sangat amat jelas sekali dijelaskan sama Bapak. Kita juga mungkin pada tercengang mungkin ya. Pertanyaan-pertanyaannya pada ini Pak, udah dijelaskan semua sama Bapak gitu Pak. Mungkin sekarang lebih menjurus ke pertanyaan-pertanyaan yang ke arah kita gitu Pak. Ya silakan. Dari mahasiswa gitu Pak. Mungkin bisa ditanyakan sama teman-teman saya. Oke ya, dari waktunya tolong mungkin berapa menit lagi nih? 10 menit ya. Baik Pak. Ya silakan ya. Iya Pak, sebelumnya saya izin masuk ya Pak dan izin bertanya kepada Bapak. Saya mau nanya nih Pak tentang jenjang karir untuk fresh graduate. Nah, kalau di PT Surya Toto ini untuk jenjang karir fresh graduate-nya itu gimana sih Pak? Bisa dijelaskan gak Pak ke kita yang ada di sini gitu? Kita mau butuh informasi dari Bapak. Terima kasih Baik, Pak. Ya. Jadi saat ini manajemen tuh sangat concern terhadap teman-teman yang memang fresh graduate. Jadi kita membuka lebar terkait mengenai jenjang karir fresh graduate. Ya, bahkan kita memang membuka juga lowongan-lowongan untuk fresh graduate. Ya, tentunya juga fresh graduate itu adalah yang memang benar-benar punya kualifikasi yang sesuai dengan yang kita harapkan, seperti itu. Bahkan sampai saat ini pun kita masih membutuhkan fresh graduate. Teknik industri pun juga kita masih butuh saat ini gitu loh. Ya, karena kita ingin regenerasi itu berjalan dengan smooth gitu ya. Karena memang dengan berjalanan waktu pasti pimpinan pun juga akan juga mendekati pensiun. Nah, di sini harapannya dari fresh graduate ini akan menjadi regenerasi dari pimpinan kami di sini. Gitu. Makanya kita concern terhadap itu. Jadi adik-adik mahasiswa silahkan kalau memang Anda yakin punya kemampuan ya untuk melamar di perusahaan kami, ya silahkan kita membuka lebar-lebar. Ya. Nah makanya di perusahaan kami ini pun untuk rekrutmen pun secara open ya, open recruitment ya. Kita tidak apa ya, ini ada kedekatan dengan pimpinan di sini enggak. Ya, kita secara terbuka dengan fair itu menyeleksi rekan-rekan fresh graduate. Kalau memang sesuai dengan spesifikasi yang kami butuhkan, syarat yang kami butuhkan, tentunya ada di yang fresh graduate ini yang baru lulus bisa kami terima. Dan sampai saat ini sebenarnya ada beberapa orang yang memang sudah masuk di perusahaan kami ya. Kita kasih ke staff ya untuk jabatannya itu ya, tingkat foreman lah kalau yang lulusan S1 gitu ya. Artinya ada cukup bagus ya. Artinya untuk sampai ke taraf manajer pun sudah terbuka lebar untuk teman-teman fresh graduate. Makanya silahkan teman-teman yang punya kemampuan, nah nanti akan kami seleksi sesuai dengan standar yang kami tetapkan di sini, ya kan? Dan berlomba-lombalah untuk bisa masuk di perusahaan kami kan begitu. Ya, tentunya teman-teman punya kemampuan. Intinya seperti itu ya. Ini yang kami lakukan sampai sekarang seperti itu. Makanya sampai sekarang pun ya cukup alhamdulillah perusahaan kami masih eksis ya. Dan sampai sekarang pun kita masih membuka lowongan untuk fresh graduate. Itu ya, Saudara Kianina ya. Jamasa Kianina. Ada lagi? Iya, izin melanjutkan ya Pak. Untuk saat ini sendiri kan beberapa PT itu tidak menerima internship ya Pak ya. Nah, apakah dari PT Surya Toto Indonesia ini sekarang menerima internship Pak? Terus juga apakah open jika ada teman-teman atau dari kita nih teknik industri ada yang mau melakukan penelitian untuk tugas akhirnya Pak? Terima kasih. Ya untuk sementara ini memang sebelum pandemi memang kita membuka ya teman-teman untuk melakukan riset, teman-teman mahasiswa untuk melakukan riset. Bahkan riset
pun dari universitas seluruh Indonesia gitu loh. Ada yang dari Jogja, UGM, ya kan? Atau yang dari Surabaya, ITS, ataupun dari Jawa Timur, Malang, Universitas Brawijaya, ya. Kemudian dari Bandung mungkin dari Institut Teknologi Bandung ataupun Universitas Pajajaran, dari Semarang dari Undip, dari Diponegoro, kemudian di luar Jawa juga kita terima ya untuk melakukan riset ataupun kerja praktek. Ya. Nah, selama ini memang kita membuka itu. Cuma dengan adanya pandemi ini, memang kita masih sementara ini kita pending dulu, ya kan, terkait mengenai itu. Tetapi hari ini teman-teman bisa menikmatin wawancara virtual, ya, karena memang kita kan pasti punya punya yang namanya inovasi ya terhadap komunikasi dengan adik mahasiswa. Makanya supaya kami tetap memperhatikan daripada kebutuhan dari teman-teman di pendidikan kan. Nyatanya hari ini pun juga manajemen memenuhi permintaan teman-teman ya untuk melakukan wawancara. Ya, artinya disitulah ada yang namanya media ya yang bisa kita optimalkan, yang bisa kita manfaatkan. Kalau kita nggak bisa offline, ternyata secara virtual kita bisa lakukan. Nah inilah sebenarnya bentuk komitmen daripada manajemen terkait mengenai pendidikan.